Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dede Ipung Setiawan, bekerja di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Manfaat sinar UV atau ultraviolet yang terpenting pada saat ini, karena ini masa pandemi corona, sinar UV sangat dibutuhkan untuk pembentukan vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi memang disarankan untuk berjemur tiap hari untuk membantu pembentukan vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi paparan sinar UV bila terlalu lama pada kulit, misalkan ya, pada kulit kita, maka akan meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit. Tapi kalau pada mata, bisa menimbulkan PTG atau pterygium, itu pada lapisan awal pada mata, lapisan pada luar. Kemudian pada kornea juga bisa menimbulkan toksik pada kornea. Kemudian pada katarak akan menimbulkan terjadinya katarak lebih awal, dan kalau bisa menembus sampai ke dalam, ke saraf mata, bisa menimbulkan kelainan pada pusat penglihatan atau makula. PTG atau yang biasa disebut dengan pterygium adalah suatu kelainan pada mata, di mana di sini pada lapisan putih-putih mata yang dalam bahasa kedokterannya sklera itu tumbuh suatu penebalan, merupakan jaringan fibrovaskuler, di mana biasanya bentuknya segitiga. Tentu saja bisa, karena pterygium ini ada tingkatan-tingkatannya. Jadi mulai tingkatan yang ringan sampai tingkatan yang berat. Kalau misalnya ini adalah tingkatan yang ringan, biasanya PTG cuman sampai di batas putih-putih mata, tidak mencapai kornea. Tetapi kalau PTG mencapai lapisan kornea di bagian tengah, di sini, ya, tentu akan mengganggu jalannya penglihatan, sehingga akan mengganggu penglihatan orang tersebut. Bisa, jadi akibat dari pterygium itu bisa menimbulkan komplikasi ke penyakit lain, misalkan menjadi kelainan refraksi. Kelainan refraksi ini yaitu kelainan refraksi pada mata menjadi membutuhkan kacamata silinder, karena pterygium itu akan menarik lapisan kornea ini sehingga akan menjadi permukaannya tidak rata. Selain itu, pada pterygium yang menutup sampai ke jalannya penglihatan, maka dalam waktu yang lama akan menimbulkan amblyopia, yaitu mata malas. Penanganan PTG tentunya dengan kita berdasarkan gejalanya. Bila gejalanya ringan, dengan pengobatan saja. Bila gejalanya berat, bisa sampai dengan operasi. Gejala ringan itu bila pterygium tidak mencapai jalannya penglihatan di sini, ya. Tapi apabila gejalanya sudah memberat, jadi menutupi sampai jalurnya penglihatan ini, maka mau nggak mau harus dioperasi. Untuk operasi lebih aman apabila usia dari pasien tersebut di atas 40 tahun. Ini untuk mencegah terjadinya rekurensi atau kekambuhan pterygium itu sendiri. Memang pterygium itu terjadi oleh karena iritasi yang berulang-ulang, ya, bisa karena paparan sinar ultraviolet yang terlalu lama, karena angin, bisa karena debu, ya. Maka untuk mencegah apabila keluar ruangan itu bisa dengan memakai kacamata yang dengan dilengkapi anti radiasi sinar ultraviolet. Lebih bagus apabila
kacamatanya tersebut berwarna gelap, coklat atau hitam. Kemudian untuk paparan angin, misalkan naik sepeda motor, itu baiknya memakai helm yang teropong atau yang ada kacanya pelindung, sehingga akan melindungi mata dari paparan angin dari depan. Atau misalkan kita mengendarai mobil, itu bisa dengan mengarahkan AC, jangan mengenai ke arah muka kita, karena angin yang keluar dari AC itu akan menimbulkan iritasi, dan itu dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan pterygium. Kemudian apabila di rumah misalnya kita sering memakai kipas angin, kita jangan arahkan ke muka, jadi diarahkan ke dinding atau diarahkan ke tempat yang lain untuk menghindari mengenai mata kita, seperti itu.